dan umroh yang sama-sama kita hormati, Pak Kasuban, para kasih, pengawas, para penyuluh, rekan-rekan dari DPU maupun JT. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah yang senantiasa melimpahkan karunia rahmat dan nikmat kepada kita sepanjang umur. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat salam semoga dicurah limpahkan kepada pengguna alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta segenap pengikutnya yang mencintai dan bercontoh kepadanya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dalam program Ramadan di Masjid Al-Ikhlas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barat. Ini sengaja dan selalu kita laksanakan setiap tahun untuk memakmurkan bulan Ramadan. Karena memang bulan ini adalah merupakan bulan yang amat sangat berkah. Yusadu fil rizqi wa yudha'afu fil ajri wa tughfaru fihi dzunub wa tusqalu fil uyub wa tublahu fil niran wa tu'abu. Karena itu marilah kita bersama memakmurkan ini dan semoga ujung akhir daripada memakmurkan masjid, melaksanakan tilawah, pengajian, itu semua berujung satu kehormatan dari Allah buat kita semua itu. Bapak Ibu sekalian, di dalam kegiatan Ramadan itu ada pertama kajian ilmu, kemudian juga tadarus Quran. Mudah-mudahan tadarus Al-Quran itu bisa memperkuat iman. Kemudian kajian ilmu yang nanti disampaikan oleh para mubalik benar-benar bisa menambah ilmu kita. Karena sejatinya memang Allah akan mengangkat martabat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Bahkan sungguh di surga itu nanti kelas-kelas yang tinggi itu adalah bagi orang-orang yang berilmu. Tetapi jangan salah juga, kelas yang terdalam di dalam kerangka itu juga yang terdalam pun nanti akan diisi oleh ahli ilmu. Karena itu semoga saja kegiatan Ramadan ini menunjang kita untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu kalau menurut Kiai Haji Totoh bin Abdullah bin Nuh selalu ketika dialog dengan saya, itu ada 3 cirinya itu. Yang pertama, orang semakin tinggi ilmunya semakin soleh dalam kehidupan. Yang kedua, orang semakin luas ilmunya semakin bisa membedakan mana salah, mana benar, mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil. Kemudian semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia semakin makrifat. Makrifat apa? Semakin benar-benar yakin. Makrifat nafsi, makrifat pada dirinya, makrifat Allah. Sehingga itulah yang akan mengantarkan kita mendapat ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mewakili Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat yang hari ini pun alhamdulillah berada di lingkungan kita, beliau sedang beristirahat sejenak nanti di kantor. Abah selaku kasih bimas Islam membuka kegiatan Ramadan ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allahumma taufiq lana wa bidzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ashabihi ahli sunnati wal wafa. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, di pembukaan saya ikut kepada keutamaan pembukaan yang sudah disampaikan oleh MC dan juga oleh Abah. Terima kasih Bapak Kasih dan juga yang terhormat semua seluruh karyawan Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat dan juga ada dari kantor Kementerian Haji dan Umroh. Untuk singkatnya waktu karena saya ada 70 menit. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena melihat judul juga keutamaan bulan Ramadan, kita ambil sedikit saja bahwa salah satu dari keutamaan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Itu makna dari pepatah Arab dulu sering mengatakan hina tarmatul fisal,
Disebutkan Ramadan itu pembakaran, saat dimana ketika terbakarnya dengan panasnya bebatuan ala padang pasir waktu itu, kaki-kaki unta itu merasa panas, dan makna Tarmadu itu diambil kemudian untuk memberikan identitas bulan yang ke-9 di dalam kalender Hijriah, dan dimaknai oleh para ulama sebagai bulan pembakaran dosa. Yang jadi masalah, kita ambil saja satu wajah dari pengampunan itu. Pengampunan dari apa tentunya? Banyak orang yang ketika bertafakur sering, atau banyak orang yang konsultasi kepada kita, hari abi dosa naon, ya Allah tuh ini kita. Barangkali kami melihat di dua kitab, pertama di dalam kitab Minahus Saniyah Wasiatul Mustafa di pesantren sebutnya. Kemudian juga kitab satu lagi yang disusun oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kitabnya Ada Wadawa. Di dalam dua kitab itu dirinci sedikitnya ada 6 sampai 12. Kita bisa menyampaikan beberapa hal saja. Bahwa layaklah kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita itu tentang 6 perkara. Pertama yaitu kepada dosa-dosa besar. Ini sangat jelas. Baik itu musyrik, zina, riba, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dosa-dosa di kullu dzambin dakhilun fi itlaqil dzambi. Jadi semua dosa yang meskipun tidak masuk dalam kategori dosa besar, dia tetap masuk ke dalam kategori dosa. Lebih hitung diremehkan. Kemudian yang ketiga, kita mohon ampun kepada Allah juga dari karena kita meninggalkan hal-hal yang sunnah. Yang pertama, kita mohon ampun kepada Allah dari dosa besar. Yang kedua, semua dosa meskipun tidak dikategorikan dosa yang besar. Yang ketiga, karena kita meninggalkan hal-hal yang sunnah. Bukankah meninggalkan hal-hal yang sunnah itu tidak berdosa? Iya, tetapi setidaknya ada keutamaan dan juga berbagai keutamaan dari Allah yang Allah pamerkan kepada kita, tetapi kita tidak ambil itu. Dalam ibu-ibu, bapak-bapak, pagi-pagi kita Sabtu Minggu ajojing, kemudian nyamper kepada rekannya, kemana si bapak, kemana si emak, orang ajojing, orang agosip, si emak si bapak lagi sholat duha. Oh iya, kalau begitu saya tunggu. Kita sambil menunggu itu istighfar. Kenapa? Karena ada sebuah kesempatan yang Allah perlihatkan kepada kita. Kita mampu sebetulnya untuk sholat duha, karena kita tahu keutamaan dan juga ada ilmunya, tetapi tidak kita ambil. Sedikitnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, layak kita memohon ampun kepada Allah itu karena kita melakukan hal-hal yang makruh. Wa illam tablugh darajatal haram. Meskipun makruh itu tidak mencapai derajat haram, tetapi setidaknya lagi kita telah melakukan sesuatu yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita melakukan hal-hal yang mubah. 50-50, dosa ente mengundang pahala ente. Bahkan baginda Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang ditakhrij oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan disimpan di dalam kitab Bulughul Maram itu masuk min husni Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Apalagi di bulan puasa seperti ini. Jadi kita melakukan hal-hal yang sia-sia saja, memang itu dosa, tapi itu menjadikan sesuatu itu ada waktu yang tersia-sia, ada kata yang terbuang tanpa mengandung hikmah dan juga manfaat, banyak hal yang tidak mengundang pahala, maka sesungguhnya kita layak untuk astagfirullahaladzim, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita juga mohon ampun kepada Allah itu dari apa? Dari kebodohan kita yang sering kita menganggap yang baik itu buruk, ataupun sebaliknya. Kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, karena kebodohan kami, jangan sampai kami menganggap sesuatu yang Engkau utamakan, justru kami melalaikannya. Dan yang terakhir, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengambil bahasa di dalam kitab Ad-Da'wah itu adalah wa ta'atu fi ghairi ma syara'a. Taat tetapi tidak melaksanakan perintah itu sesuai dengan aturan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat zuhur mungkin dengan rakaat gitu, atau
sedekah tapi tidak menggunakan syarat dan rukun ataupun asnaf yang 8 sehingga tidak tepat sasaran. Sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar harus dengan ilmu, karena boleh jadi niatnya untuk beribadah tetapi tidak sesuai tata cara dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan meskipun singkat lebih bermanfaat, dan mudah-mudahan kalau memperhatikan konstruksi istighfar kita arahkan ke dalam 6 perkara itu, rasa-rasanya nyaris tidak ada itu yang terbebas dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.